Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Rahmat Dinata, mahasiswa teknologi dan rekayasa internet. Oke, video kali ini kembali kita akan membuatkan video hands-on ya untuk lab dari ethical hacker, yaitu yang berjudul On-Pad Attack with Ethercap. Pertama kita kasih overview sedikit ya. Nah, On-Pad Attack dulu itu dikenal sebagai MITM atau Man in the Middle, adalah teknik di mana si penyerang itu menempatkan dirinya antara komunikasi dua host agar dapat menyadap, memodifikasi atau mengarahkan ulang traffic. Nah, salah satu cara populer untuk melancarkan serangan ini yaitu menggunakan ERP spoofing. ERP spoofing itu proses di mana mengirimkan ya, ERP replay palsu ke host tertentu, nah agar mereka menyimpan MAC address pada ERP table. Dalam lab ini kita akan menggunakan Ethercap, sebuah tool di Kali Linux yang memang dirancang untuk melakukan sniffing seperti itu. Nah, ERP spoofing ini kita akan melakukan manipulasi juga, traffic juga seperti itu. Nah, tujuan akhirnya nanti kita ada beberapa output nih, yaitu meluncurkan Ethercap dan mempelajari fiturnya. Lalu kita juga akan menggunakan serangan on-pad menggunakan ERP spoofing. Dan yang terakhir kita mungkin menggunakan tools Wireshark ya untuk menganalisis hasil paket serangan kita seperti itu. Oke. Mungkin pertama-tama di sini kita melihat topologi atau skenario yang sudah dibuatkan dari labnya ya, seperti video saya sebelumnya. Di sini target 1, target 2, ini by sender ya, pengirimnya. Di sini target kita ada 2 nih. Ada server ya di 6.13 dan juga target 1 user 6.23. Ya. Kita langsung masuk ke environment-nya aja. Environment komputer kita. Nah, pertama kita akan melakukan launch Ethercap dan juga explore kapabilitasnya gimana gitu ya. Nah, mungkin kita akan melakukan setup dulu untuk ERP spoofing attack-nya. Nah, kita login sudah dan mungkin kita langsung ke terminal ya. Apa yang saya jalankan di sini berdasarkan skenario yang ada pada lab seperti itu. Kita akan melakukan SSH terlebih dahulu. Lab user ya. 10 6623. Untuk ininya kita pilih apa ini ya, passwordnya itu ls Cisco 123. Oke. Selesai ya. Kita cek coba IP network terlebih dahulu. Saya jebol nih. Oke, di sini kita sudah melihat cek ERP cache ya, yaitu host target kita. Kita lihat IP max dulu ya, sebelum melakukan serangan dilakukan. Nah, atau mungkin kita bisa juga menggunakan CPO ARM ya, yaitu dengan command RP min A gitu ya. Gini. Kita IP network ya. Kita lihat dulu. Mungkin juga bisa kita lihat dengan ARP min A, yaitu ini kita lihat tetangga-tetangga kita ya, pada table seperti itu. Mungkin juga kita juga bisa menggunakan RPA ya. Dari hasil ini kita tahu nih ada entry untuk host 161 ya. 161 coba kita lihat dulu, kita cek.
sini terlihat ada di VWA, VM dan lain-lainnya ya pada. Nah, kita lihat dulu ya. 1551 nih kita. Oh, 1661. Clear. Nah, selanjutnya kita akan melakukan load Etherchap GUI interface. Nah, kita kembali ke sini ya. Nah, mungkin kita bisa Etherchap ya, minhab. Nah, ini help. Kita lihat akan sintak-sintaknya dulu. Ini middle ya. Snapping. Nah, selanjutnya kita bakal menjalankan untuk UI-nya, yaitu sudo etherchap. Oke, selesai. Di sini sudah terlihat UI dari etherchap. GUI etherchap ini sudah terbuka. Nah, default sniping interface dari Ethernet 0 ya, ETH 0. Tetapi karena kita bekerja di jaringan virtual yang telah diskenariokan oleh lab ya, yaitu 1660, maka kita akan ubah ke BR internal. Nah, BR internal seperti ini. Oke. Nah, setelah itu pesan selanjutnya kita sudah menjalankan GUI interface dan juga mengkonfigurasi dari sisi interface-nya. Nah, jadi kita akan melakukan tindakan lanjutan yaitu onPath MITM ya, atau man in the middle attack. Nah, pertama kita akan pilih dulu nih target device kita yang mana di GUI interface tadi. Host list, lalu nah di sini terlihat ya host mana aja yang terlihat listnya dari network kita. Kita akan pilih yang sesuai atau arahan dari skenario, yaitu 623 dan 613 seperti itu. Nah, untuk target 1, target 2 yaitu seperti arahan dari skenario ini. Target 1 itu 613 sebagai target 2, 613 kita target 2 dan 623 sebagai target 1. Seperti itu. Oke. Berarti semua traffic dari 6623 ke 6613 akan dialihkan melalui seorang attacker atau seorang spoofing sini. Ya. Untuk memulai IRP spoofing, kita klik yang namanya MITM ya. Lalu kita akan centang sniff remote oke, kita oke, salah. Mungkin kita gini ya. Kita target dulu.
Setelah itu start ya. Nah, selanjutnya kita akan melihat perform dari ERP spoofing attack. Kita akan kembali ke SSH, kita minimize dulu ya, kita lihat SSH tadi. Lalu kita ping nih ya, ping jaringan yang kita gunakan sebagai attacker tadi, kita attack tadi, yaitu 6613 contoh ya. Nah, kemudian kita cek lagi RP Change ya, RP Change. Nah, di sini terlihat bahwa MAC address untuk 6613 ya telah berubah dan sama dengan MAC 661. 661 siapa? Ya, saya atau si attacker ini ya. Hal ini tidak normal karena seharusnya setiap host itu punya MAC address yang unik atau setiap host itu berbeda-beda. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa si target sudah teracuni ya, ERP spoofing seperti itu. Nah, sehingga semua paket untuk 6613 sebenarnya dikirim ke attacker terlebih dahulu. Efeknya apa? Jadi attacker ini dapat menyelinap atau menyadap atau mengubah bahkan memblokir traffic antara 6 dari perangkat 623 ya ke 613 ya, server 613 ini sebagai target ya, sebagai server contohnya. Nah, selesai kita akan tutup dulu GUI-nya tadi. Kita tutup dulu. Terakhir kita selanjutnya akan menggunakan Wireshark untuk observasi. Kita observasi nih dari ERP spoofing attack. Pertama, kita akan perform MITM attack menggunakan CLI ya. Nah, selain GUI ya, Etherchip juga bisa kita gunakan pada CLI. Nah, dengan cara ini kita bisa menyimpan hasilnya itu pada file dengan format PCIP ya, cap gitu ya, untuk dianalisis ke Wireshark. Kita akan kembali ke SSH tadi. SSH coba. Oke. Kita coba ping sama 11 gitu ya. Masih kita lupa mengirim berapa banyak paket yang dikirimkan. Dan selanjutnya mungkin kita ping 613. Kalau kita cek IP network ya, dan sudah terlihat di sini sudah unik ya, aman clear. Lalu di terminal kali ya, kita cek lagi, kita buka dulu untuk sudo tercep min t ya, min q min i, kita taruh interface mana, internal, PR internal ya. Kita lihat, kita untuk write dan untuk menulis mitm save.pcf ya. Dan mitm ERP pada 10.6.23 10.6.6.13 gitu ya. Enter.
Hmm? Ada yang salah? Oh, oke. Sudah? Clear ya? Penjelasan sedikit pada komen tadi, yaitu min T itu untuk text mode, min Q itu untuk white mode ya. Ini kita setup interface-nya, jaringan kita mana, lalu kita akan simpan traffic-nya ke file ini ya, dari kita lalu pada MITM ini menjalankan ERP spoofing antara 623 dan 613. Nah, jadi ethercap ini akan menampilkan status dari positioning ya, dan mulai menyadap trafficnya seperti itu. Lalu kita juga sekarang bisa melihat atau menganalisis menggunakan Wireshark, Wireshark MITM save.cap. Oke. Tadi ini tampilan CLI grafiknya. Oke, kita ping dulu. Jadi pada perkembangannya berdasarkan hasil praktikum ini dapat disimpulkan bahwa Recon ini merupakan framework yang sangat efektif untuk melakukan pengumpulan informasi ya secara terstruktur. Konsep WordPress Kita cek dulu. menciptakan hasil investigasi untuk setiap target sehingga data lebih tervisualisasi. Dan itu Recon juga memiliki arsitektur modular yang memungkinkan penambahan berbagai fungsi melalui marketplace seperti share subdomain hingga pencarian file sensitif yang berpotensi menimbulkan ini untuk perkembangan kita akan dibahas video lagi. Seleksi ini sudah melakukan ya. Terima kasih. Apa ya? Oke, di sini dia. Ini akan terlihat. Melakukan replay ping. Tadi saya menggunakan ERP ping ya. Lalu kita cek mana nih? Dari 6613. Jadi di dalam Wireshark kita bisa melihat banyak ERP reply ya yang dikirimkan dari attacker berulang kali. Ke target ya. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar ERP cache ya, korban itu tetap berisi MAC address dari attacker. Coba kita lihat. Kita lihat ya, berapa lama sih waktu ERP cache itu berlangsung? Berapa lama waktu ERP cache? Okay. 2 menit sampai 4 jam ya. Jadi kenapa ERP reply itu selalu dilakukan agar tetap menjaga ya, mungkin waktu itu kisaran segini lah kurang lebih seperti itu. Nah, sebagai refleksi
dari lab kali ini jelas bahwa unpaid attack ya dengan ethercap memungkinkan jadi seorang attacker untuk menyusup di tengah-tengah komunikasi perangkat ataupun perangkat jaringan seperti itu ya. Nah, dengan ERP spoofing, jadi attacker ini bisa menyamar sebagai gateway atau server tertentu. Nah, tools dari Wireshark itu membuktikan bahwa ERP reply itu palsu terus-menerus dikirim berulang kali agar korban itu tidak memperbarui chat ya dengan MAC address aslinya. Jadi, nah teknik ini berbahaya di jaringan nyata jika data tidak dienkripsi yaitu seperti HTTP gitu ya, karena username, password itu bahkan file bisa dicuri seperti itu ya, bahkan seperti token JWT dan lain-lain itu bisa terlihat gitu dalam bentuk plain text seperti itu. Oke. Mungkin itu saja video dari saya. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.